makin banyak orang mengetahui Gibran itu siapa. Itu juga mungkin gimmick politik, kita nggak tahu. Nah, bagaimana ngelola dana 1 triliun satu hari ini? Apakah tidak akan terjadi kebocoran? Kita lihat aja pembagian sembako aja bisa bocor. Ya, nah itu yang perlu kita perhatikan. Makanya, tapi Pak Prabowo itu menyatakan bahwa paling penting di dalam program kerjanya itu adalah bagaimana memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah, tetap. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita Mister Puisi. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang politik lagi nih, dimana sekarang pemilu tahun 2024 udah semakin dekat, yang akan diadakan pada 14 Februari 2024. Nah, pada beberapa hari lalu udah dilakukan debat capres pertama. Nah, kita akan membahas ini bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Iya, Mister Puisi, gimana kabarnya pada hari ini? Kabar hari ini kita janjian warna baju. Betul, sama kita nggak janjian, gitu. ya, Padahal nggak janjian. Nah, makanya kalau membahas mengenai politik harus jangan tegang. Ya. Demikian juga yang debat-debat, jangan terlalu tegang, jangan terlalu emosi. Itu emosi bisa berbahaya. Betul. Nah, itu jadi mudah-mudahan ya kita akan memberikan informasi bagi para calon presiden yang debatnya terlalu emosi ataupun yang debatnya terlalu puitis, debatnya terlalu menggunakan statistik, debatnya hanya permainan kata-kata ataupun debatnya apa adanya. Nah, itu kita sebetulnya dalam debat politik itu tidak, ya kita lakukan santai-santai aja. Nah, ini yang akan kita bahas. Tetapi ada juga sesuatu gebrakan Mas Gibran itu ya. Waktu Pak Prabowo berdebat dengan kalau nggak salah dengan Pak Anies ya. Wah, mereka di depan jegrak-jegrak. Nah, ini juga apakah konsultan politiknya tahu nggak nih, bagus nggak kalau ada yang seperti ini? Makanya, atau ini merupakan gimmick-gimmick sehingga perhatian orang kebanyak ke Gibran. Nah, makin banyak orang mengetahui Gibran itu siapa. Itu juga mungkin gimmick politik, kita nggak tahu. Tetapi sesungguhnya memang debat itu tidaklah menentukan 100% bagi kemenangan para paslon. Kenapa demikian? Karena menurut konon ahli-ahli survei, yang debat politik itu paling banyak yang melihat 35% dari penduduk Indonesia. Sehingga melihat, ya biasanya orang yang debat politik ini dilihat oleh para intelektual, mahasiswa, pelajar, dosen, dan orang-orang yang artinya sudah kehidupannya udah mapan. Kalau kehidupan di masa-masa di daerah, apalagi yang masyarakat yang banyak sekali susah sekarang, nggak memikirkan ini. Dia nggak akan memikirkan kapan pemilu, kapan harus nusuk. Paling nanti ada instruksi dari desanya, dari kecamatan bahwa pemilu tahun sekian, harap hadir sekian. Dia baru datang, dia nyoblos. Nah, itu yang terjadi. Makanya yang sangat menguntungkan daripada Pak Prabowo itu sendiri, bahwa Pak Prabowo mempunyai program-program minum susu gratis, makan gratis bagi anak-anak, ibu hamil, dan lain-lain. Tetapi wacana atau gagasan ini sungguh baik. Tetapi masalahnya nanti bagaimana pelaksanaannya. Apakah mampu pelaksanaannya itu tidak ada terjadi korupsi di mana-mana. Nah, ini tantangan. Kalau soal misalnya budgetnya dari mana, itu kan bisa mungkin bagaimana cara mengatur, membuat budget, menyiapkan budget seperti ini, entah mungkin dapatnya dari pajak ekspor atau mungkin efisiensi dibilang yang lain, akhirnya masuk ke sini ya karena biaya untuk susu dan lain-lain kalau tidak salah 1 triliun satu hari. Kalau 1 triliun. Nah, bagaimana ngelola dana 1 triliun satu hari ini? Apakah tidak akan terjadi kebocoran? Kita lihat aja pembagian sembako aja bisa bocor. Ya, nah itu yang perlu kita perhatikan. Makanya kita akan lihat debat
Presiden kali ini kita membahas sehingga apa gagasan yang didiskusikan, diperdebatkan, hendaknya hanya bukan sekedar gagasan, hendaknya dari bagaimana eksekusinya. Kita lihat, saya sih sangat appreciate juga dengan Pak Anies karena gagasan-gagasan Pak Anies yang sering saya lihat di TV itu dia misalnya dia membuat sesuatu program kerja. Program kerjanya misalnya membagi-bagi, misalnya contoh ya, membagi-bagi sembako. Misalnya dalam 1 tahun itu diprogramkan, itu terus dimonitoring. Ya, betul. Tadi sempat saya ikuti juga Ya, itu, Pak. jadi dimonitoring sampai finishingnya seperti apa, ada hasilnya. Nah, tetapi seperti yang kita bicarakan kemarin juga mengenai Pilpres ini, bahwa masalah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini untuk membagikan susu juga harus ada program kerja, budget, pelaksanaan, dan monitoring. Monitoring itu saya pernah usulkan dengan sebuah teknologi, aplikasi teknologi yang bisa setiap saat ada tim budgeting dan monitoring ini, monitoring ini mungkin di bawah Menteri Teknologi, sehingga nantinya tidak ada kebocoran. Nah, kalau ini terjadi kebocoran ya mubazir, ya kan? Betul. Itu loh, nanti kita bahas bagaimana cara menanggulangi sehingga program ini berjalan dengan baik. Nah, ini yang diuntungkan oleh Pak Prabowo, sehingga program ini kan program contoh, ya kan, menggunakan dana sendiri. Nah, bagaimana ke depannya? Bagaimana cara mengamankan program ini? Nah, itu. Nah, kemarin kita udah sempat lihat di Mr. Kusi untuk debat pertama Capres 2024 nya Mr. Kusi. Nah, kemarin tuh ya macam-macam Mr. Kusi, ada yang mungkin menyampaikan pendapatnya dengan sangat santai, ada yang menggebu-gebu dan macam-macam. Nah, kalau dari Mr. Kusi sendiri pendapatnya ini saya tanya dulu nih tentang Pak Anies misalkan Mr. Kusi. Kalau Pak Anies, seperti kita lihat, kita tahu bahwa ini adalah seorang dosen yang banyak referensinya, banyak ilustrasi kata-katanya. Orang banyak mengatakan adalah pintar bermain kata-kata, ya, tetapi permainan kata-kata yang diberikan oleh Pak Anies pada saat pembukaan daripada kesempatan 4 menit yang pertama, mereka memang betul direncanakan sekali. Direncanakan dan apa yang harus dikatakan, dan mungkin juga sudah dihitung 4 menit apa yang harus dibicarakan. Nah, ini perencanaannya Pak Anies untuk pembukaan itu cukup baik, dan saat dia melakukan pembukaan itu belum ada sindiran-sindiran. Nah, inilah kelebihan Pak Anies, sehingga secara keseluruhan sepertinya Pak Anies itu mendapatkan poin lebih banyak daripada paslon lainnya, daripada Pak Ganjar, Pak Prabowo. Tetapi jangan salah, kita membuat program, kita udah merencanakan program, kita merumuskan dengan sebuah kata-kata yang cantik dan manis. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara implementasinya. Nah, kalau misalnya kita duduk di bangku aja tanpa ada action yang kerja seperti yang dilakukan Pak Jokowi, ya akhirnya nanti hanya monitoring, kemudian tidak mencapai target, misalnya seperti itu. Itu kelihatannya Pak Anies ini mendapat poin lebih kalau dibandingkan yang lain-lain berdasarkan hasil wawancara banyak orang. Tetapi kan poin ini juga tidak semata-mata bisa memenangkan Pilpres ke depannya. Itu loh. Masih banyak hal lain yang kita lihat ya Mr. Kusi ya. Kalau untuk Pak Prabowo sendiri Mr. Kusi, gimana menurut Mr. Kusi? Kalau Pak Prabowo itu mereka tuh memang gagasan atau program tidak disampaikan pada waktu membuka debat politik Pilpres ini. Tapi Pak Prabowo itu menyatakan bahwa paling penting di dalam program kerjanya itu adalah bagaimana memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah, tetapi ini juga mudah-mudahan tidak hanya sekedar wacana, kemudian harus dijelaskan lagi bagaimana cara
membahas ataupun menghilangkan korupsi atau menghilangkan korupsi sampai memberantas sampai ke akar-akarnya. Bagaimana caranya? Nah, itu juga harus diinformasikan. Misalnya apa ya, mau memperkuat KPK lagi, dikembalikan kepada undang-undang lama, mungkin dengan perbaikan-perbaikan, mungkin kejaksaan, kepolisian, dan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya mungkin harus mencari orang-orang yang tepat, lurus, jujur, dan komitmen terhadap negara ini untuk memberantas korupsi. Nah, tapi kalau misalnya beliau nanti menang jadi presiden, yang dipilih adalah orang-orangnya dia untuk dalam hal pejabat hukum, ya mungkin kurang pas. Mungkin harus dicarikan kandidat dan dia perlu disayembarakan, mencari orang-orang yang kredibel, jujur, dan betul-betul mau membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, ini Pak Prabowo. Tetapi ada kelemahan Pak Prabowo. Nah, ini Pak Prabowo ini kan seorang tentara. Jadi emang ada sedikit emosi sedikit ya. Ya, tetapi emosinya untung dicampur dengan gimmick-gimmick gemoynya. Jadi emosi ini ya tidak terlalu jelek lah. Artinya nah, saya yakin nanti untuk debat berikutnya Pak Prabowo tidak akan emosi lagi. Ya, bisa tenang, Mr. Puisi, ya. Seperti apa yang diterapkan di Pak Prabowo timnya ini adalah kalau orang marah senyumin aja gitu. Jadi nah, itu mungkin nanti waktu menjawab kritikan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung pribadi, jawab aja dengan lugas. Misalnya ya bagaimana masalah-masalah MK sehingga terjadi MK itu. Nah, mungkin Pak Prabowo bilang aja bahwa itu adalah merupakan keputusan politik yang sudah sah secara hukum, dan kita ini tidak ikut campur dalam hal MK tersebut. Akhirnya keputusan politik itu sudah disahkan, final and binding. Nah, kemudian Mas Gibran berhasil menjadi cawapresnya. Marilah kita melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian waktu itu kan ada Pak Anies bilang itu Pak Prabowo itu artinya tidak ingin menjadi oposisi, sehingga Pak Prabowo pun akhirnya masuk ke pemerintahan, tidak menjadi oposisi, bergabung. Sayang Pak Prabowo itu nggak menjawab. Gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari debat capres pertama kemarin, Mr. Puisi, itu saya lihat kayaknya lebih bersih tegang antara Pak Prabowo dan Pak Anies ya. Sedangkan Pak Ganjar itu saya malah kayak lebih apa ya, di tengah-tengah gitulah, lebih netral gitu, Mr. Puisi. Enggak, Pak Ganjar juga mengkritik mengenai HAM segala macam. Nah, sebetulnya kalau Pak Prabowo dikritik oleh Pak Ganjar bagaimana mengenai pasal penculikan misalnya, itu di mana kuburan di mana, itu sama dengan menuduh kan. Iya, betul. Seperti seorangnya Pak Prabowo tahu, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya akan begini. Itu masalah-masalah HAM yang dahulu pemerintah demi pemerintah sudah melakukan penyelidikan, akhirnya tidak ditemukan masalah-masalah yang terjadi HAM seperti yang dahulu. Sebaiknya kita sekarang harus melupakan hal-hal yang seperti itu. Kita mulailah sekarang bentuk pemerintahan yang baru yang melindungi hak-hak masyarakat seluruh Indonesia, sehingga tidak akan terjadi lagi masalah-masalah yang ada seperti yang lalu. Harusnya begitu aja. Atau kenapa demikian? Nah, kenapa misalnya Pak Ganjar ataupun dari siapapun, kenapa nggak hal ini saya dikritik pada saat saya menjadi cawapres Bu Mega? Nah, kan itu gitu aja. Nanti akhirnya kan artinya masalah-masalah yang lalu hendaknya dikubur. Kita mulailah masalah baru, menyongsong bangsa Indonesia menuju tahun emas 2045. Harusnya begitu. Nah, ini kan
boleh saja kita ngomong begini seperti mudah. Pas kita disuruh debat juga lupa semua Mr. Puisi. bisa nggak bisa ngomong lagi itu. Nah kadang-kadang itulah makanya kita kalau debat gini kan gampang aja, nggak ada orang liar, nggak ada orang pintar. Paling nanti podcastnya gini-gini aja atau podcastnya berbobot loh, nah itu loh ya. Nah kalau untuk Pak Ganjar sendiri Mr. Puisi, Pak Ganjar sebetulnya dia seorang politikus yang menjadi gubernur yang cukup lama, 10 tahun. Pak Ganjar ini juga seorang orator. Kalau dia berpidato sistematis, menggebu-gebu dan cukup menarik. Nah, tetapi dia dihadapkan dengan Pak Prabowo untuk berdebat, dia aja sedikit-sedikit ragu-ragu gitu loh ya. Inilah karena mau tidak mau, sebetulnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo kan tadinya mau disatukan. Untuk mengkritik Pak Prabowo, mungkin pertanyaan ini udah disiapkan oleh konsultannya. Nah, konsultannya memberikan informasi ke Pak Ganjar untuk menanyakan hal ini. Makanya Pak Ganjar waktu menanyakan agak ragu-ragu, sangat sopan, sangat baik sekali ya. Nah, tapi yang ditanyakan itu kan sangat sangat menyentuh dari Pak Prabowo bahwa ada sepertinya menuduh gitu kan. Nah, sedangkan masalah ini udah lama dan bukan itu saja, banyak masalah-masalah yang lebih lama lagi sampai sekarang kan memang tidak bisa juga dibuktikan. Nah, sebaiknya memang ada rekonsiliasi, bahwa ada kesepakatan bahwa masalah-masalah kita lupakan, marilah kita menyongsong Indonesia yang baru gitu loh. Tapi kalau dari debat kemarin Mr. Puisi yang udah terjadi ini, Mr. Puisi sendiri lebih condong kemana nih kalau udah melihat dengan kemarin dengan adanya debat dikeluarkan pertanyaan satu persatu? Kalau saya tidak bisa memberikan condong kemana-mana karena debat ini kan sifatnya hanya saling bertanya, saling mengungkap masalah-masalah yang lama, sehingga narasi untuk debat ini tidak begitu baik menurut saya. Karena apa? Sebaiknya memang yang diperdebatkan itu adalah program kerja, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi coba nanti untuk yang diperdebatkan program kerja. Misalnya ada yang bertanya ke Pak Prabowo, Bapak Prabowo akan membuat program memberikan susu gratis, makan gratis, ibu hamil dan lain-lain untuk para sekolah. Bagaimana caranya Bapak mendapatkan dana 1 triliun satu hari? Yang mana untuk satu tahun 365 hari, berarti diperlukan 365 triliun. Bagaimana Bapak mendapatkan dana tersebut? Nah, seperti itu yang didebatkan. Jangan didebatkan masalah lama, masalah HAM, masalah ini, masalah itu, yang tidak produktif dan tidak bermanfaat lagi gitu loh. Hendaknya program itu. Nah, kemudian misalnya nanti kan yang paling ramai nanti kan untuk cawapresnya ya. Ya mungkin ada kejutan mungkin dari Mas Gibran, kita nggak tahu ya. Nanti kita nantikan, nanti juga kita akan bahas di podcast ini gitu loh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi teman-teman. Ya, Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Nah, buat teman-teman kita tunggu lagi untuk debat capres berikutnya. Nanti akan kita tayangkan lagi atau akan kita ulas lagi di channel kesayangan kita, itu Mr. Puisi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan satu lagi jangan lupa follow IG Mr. Puisi di bawah ini, dan bye-bye.